Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anindya Witawisesa dengan NIM 187231045. Dan di sini saya membuat project database berupa catering dalam bentuk basis data teori. Untuk selanjutnya adalah deskripsi. Jadi untuk sistem ini digunakan untuk mengelola data restoran seperti pelanggan, pegawai, menu, bahan, pesanan, dan pengiriman. Nah, karena di catering ini sendiri itu mencangkup dari tabel-tabel berikut. Dan dengan sistem ini, pesanan dapat diproses secara otomatis, stok bahan akan berkurang sesuai pesanan, dan notifikasi dikirimkan untuk pesanan baru. Semua proses ini didukung oleh trigger, function, dan juga prosedur untuk mempermudah operasional. Nah, untuk struktur database dari catering ini tadi, yang pertama adalah tabel customer, di mana di dalam tabel customer ini tadi terdapat entitas ID, terdapat atribut ID, nama, telepon, dan juga email, dengan ID sebagai eh, primary key-nya. Lalu untuk selanjutnya adalah tabel pegawai, di mana itu ada ID, nama, telepon, dan juga email, di mana ID ini sendiri juga menjadi primary key-nya. Di dalam tabel menu ada ID, nama, deskripsi, harga, dan juga ketersediaan. Dengan ID menu menjadi primary key-nya. Untuk selanjutnya ada tabel bahan, yaitu ada ID, nama, stok, kadaluarsa, dan juga satuan, di mana ID bahan ini menjadi primary key-nya. Untuk selanjutnya tabel pesanan, yaitu terdiri dari ID, tanggal, total harga, status, pegawai, menu, dan juga customer, di mana pegawai dan customer ini merupakan foreign key dari tabel customer dan pegawai masing-masing, dan juga menu ini juga merupakan foreign key merujuk dari tabel menu dengan ID pesanan menjadi primary key-nya. Untuk selanjutnya adalah tabel pengiriman, yaitu ada ID, tanggal, status, dan juga pesanan dengan ID pengiriman menjadi primary key-nya. Dan yang terakhir adalah tabel notifikasi, di mana itu ada ID, pesanan, pesan, dan juga status baca, di mana ID notifikasi itu akan menjadi primary key. Untuk selanjutnya, ada DDL yaitu Data Definition Language, yaitu digunakan untuk mendefinisikan struktur dalam database. Nah, berikut ini adalah beberapa eh, tabel yang digunakan dalam sistem catering ini. Untuk DDL sendiri akan membuat tabel-tabel ini tadi dengan fungsinya masing-masing. Yaitu untuk yang pertama adalah tabel customer digunakan untuk menyimpan data pelanggan. Tabel pegawai digunakan untuk menyimpan data pegawai. Tabel menu digunakan untuk menyimpan data menu makanan yang tersedia. Tabel bahan digunakan untuk menyimpan bahan yang digunakan dalam menu. Tabel pesanan digunakan untuk menyimpan data pesanan yang dibuat oleh pelanggan. Tabel pengiriman yaitu menyimpan data pengiriman pesanan. Dan yang terakhir adalah tabel notifikasi yang digunakan untuk menyimpan notifikasi untuk pesanan baru. Selanjutnya adalah DML, yaitu Data Manipulation Language yang digunakan untuk memanipulasi data dalam tabel yang telah didefinisikan dengan DDL. DML ini mencangkup perintah untuk menambahkan, yaitu insert, memperbarui atau update, dan menghapus atau delete data dalam database. Dan dalam sistem ini kita menggunakan DML untuk memasukkan data awal ke dalam tabel yang telah dibuat seperti data pelanggan, pegawai, menu, bahan, pesanan, dan juga pengiriman. Untuk selanjutnya akan ada trigger dan juga function, di mana trigger itu ada dua, yaitu trigger kurangi stok bahan digunakan untuk mengurangi stok bahan setelah pesanan dimasukkan secara otomatis. Untuk selanjutnya adalah trigger notifikasi pesanan baru digunakan untuk menambahkan notifikasi setelah pesanan baru dibuat. Untuk function juga terdiri dari dua function, yaitu function cek ketersediaan menu, yaitu untuk mengecek ketersediaan menu, dan function hitung total pesanan digunakan untuk menghitung total harga pesanan. Dan yang terakhir adalah prosedur, yaitu prosedur tambah stok bahan, yaitu untuk menambah stok bahan. Untuk prosedur yang selanjutnya, yang terakhir adalah update status pesanan yang untuk memperbarui status pesanan. Baik, itu tadi adalah PPT dari laporan project database. Nah, untuk selanjutnya saya akan menunjukkan coding dari laporan project database basis data teori. Yang pertama adalah DDL, yaitu Data Definition Language, dan di sini pertama yang saya buat adalah tabel customer, di mana ada ID, nama, nomor telepon, dan pelanggan dengan ID sebagai null not null primary key, di mana ini tidak boleh kosong dan juga menjadi primary key yang menjadi identifier dari tabel customer. Untuk selanjutnya ada tabel pelanggan,
tabel pegawai yaitu di mana saya meng-create tabel pegawai dengan ID pegawai not null primary key, yaitu tidak boleh kosong dan menjadi primary key dari tabel pegawai. Untuk selanjutnya create tabel menu, yaitu di sini ada uh, pertama ID menu not primary key dengan foreign key dalam kurung ID bahan references bahan ID bahan. Nah, di sini untuk tabel menu ini memiliki foreign key dari tabel bahan itu sendiri. Nah, untuk untuk tabel satuan selanjutnya itu ada tabel satuan dengan ID satuan yaitu char, uh, yaitu primary key not null tidak boleh kosong dengan nama satuan merupakan varchar yaitu uh, dalam bentuk 50 varchar. Selanjutnya adalah tabel bahan yaitu create tabel bahan di mana ini memiliki foreign key itu sendiri dari ID satuan. Jadi di sini kita mendapatkan foreign key dari tabel lain yang merujuk pada tabel satuan. Untuk selanjutnya ada tabel pesanan, di mana di sini saya meng-create tabel pesanan dengan ID pesanan menjadi primary key not null. Lalu dia memiliki tiga foreign key yang seperti yang terdapat di sini, yaitu foreign key ID pegawai, foreign key ID customer, dan juga foreign key ID menu. Dengan mereferensikan tabel pegawai, tabel customer, dan tabel menu. Nah, di sini karena ada perujukan dalam tabel, maka artinya dalam tabel pesanan ini tadi bisa dibuat ketika eh, dengan adanya data dari pegawai, customer, dan juga menu, di mana jika kita tahu biasanya pesanan itu juga include pada pegawainya siapa yang membuat pemesanan, lalu pada customer siapa yang melakukan pemesanan, dan juga menu yaitu menu apa yang sedang dipesan. Karena itu ada foreign key referensi dari ketiga tabel tersebut. Untuk selanjutnya adalah tabel detail pesanan. Nah, tabel detail pesanan ini tadi ada detail pesanan ID ada dua primary key yang dijadikan dijadikan primary key dari detail pesanan ini tadi. Jadi ada dua ID ini tadi itu merujuk dari tabel sebelumnya, tapi dengan adanya dua dua primary key yang digabung menjadi satu itu akan menghasilkan tabel detail pesanan dengan foreign key ID menu yang merujuk pada tabel menu dan foreign key ID pesanan yang merujuk pada tabel pesanan. Untuk selanjutnya adalah tabel pengiriman, yaitu di mana ini ada foreign key juga yang merujuk pada ID pesanan, di mana kita bisa melihat pesanan mana yang mau dikirim, dan juga untuk melakukan log, yaitu melakukan melakukan history dari pengiriman-pengiriman yang ada, karena ini merupakan hal yang penting dalam pengiriman. Selanjutnya adalah tabel notifikasi, di mana tabel pesan notifikasi ini tadi itu ada foreign key dari referensi pesanan di mana ketika pesanannya sudah sampai maka akan ada notifikasi yang diberikan pada tabel notifikasi ini tadi. Untuk selanjutnya adalah DML yaitu Data Manipulation Language. Nah, untuk di sini saya melakukan data manipulation language dengan menginsert minimal masing-masing dua hingga tiga, eh, minimal dua. Jadi di sini ada minimal dua item di sini. Seperti yang saya lihat, yang pertama ada customer, ada tiga customer dengan ID yang berbeda-beda karena itu menjadi primary key. Untuk selanjutnya ada pegawai juga yang berbeda-beda, tabel menu, em, tabel satuan, dan bahan, dan yang terakhir adalah pesanan. Dan ini minimal ada dan juga ada tabel pengiriman dan juga ini minimal ada dua. Untuk selanjutnya adalah trigger. Nah, trigger ini adalah seperti mekanisme di dalam database untuk melakukan sesuatu secara otomatis mengeksekusi begitu. Ketika terjadi perubahan pada insert, update, dan juga delete. Jadi, dengan adanya trigger ini tadi, itu kita bisa melakukan sesuatu eksekusi secara otomatis ketika kita mengeksekusi DML yang ada. Nah, untuk seperti yang ada di sini, saya ada memiliki dua trigger, yaitu trigger yang pertama untuk mengurangi stok bahan secara detail pesanan dimasukkan. Jadi secara otomatis akan mengurangi stok bahan ketika ada pesanan yang masuk. Nah, ini untuk triggernya, yaitu trigger kurangi stok bahan. Untuk selanjutnya adalah, untuk trigger itu sendiri akan diapit dengan delimiter. Untuk delimiter pertama ini Delimiter pertama digunakan untuk trigger kurangi stok bahan. Delimiter yang kedua digunakan untuk trigger notifikasi pesanan baru. Nah, untuk mengurangi pesanan baru ini
Jadi ini ceritanya itu akan mengurangi stok bahan ketika detail dimasukkan. Lalu untuk selanjutnya akan ada notifikasi pesanan baru yang dikirimkan secara otomatis ketika ada pesanan. Dan dua-duanya ini di-update oleh delimiter. Untuk selanjutnya itu adalah function. Nah, function ini adalah kode untuk mengembalikan nilai setelah melakukan perhitungan. Nah, untuk di sini function ini hanya untuk melakukan operasi dan juga mengembalikan hasil. Seperti contohnya dua function yang ada di sini itu adalah function untuk mengecek ketersediaan produk dan juga sama diapit dengan delimiter. Dan di sini saya create function untuk cek ketersediaan menu. Nah, di sini dengan status Boolean, apakah menunya ini tersedia atau tidak. Nah, untuk function yang kedua itu ada function untuk menghitung total harga pesanan. Nah, di sini juga sama di-API dengan delimiter. Nah, untuk yang kedua ini saya create function hitung total pesanan dengan ID char sama dengan 5. Dan di sini digunakan untuk menghitung total pesanan harga pesanan setelah customer membuat pesanan yang telah diterima oleh pegawai. Dan yang terakhir ini adalah prosedur. Nah, prosedur ini adalah perintah SQL untuk mengeksekusi berulang-ulang kali dengan cara call, yaitu memanggil. Dan juga prosedur ini menggunakan tugasnya seperti ini sama dengan diapit oleh delimiter. Contohnya ini adalah untuk menambah stok bahan. Nah, contohnya prosedur itu tambah stok bahan di sini dengan kita menambahkan ID, char, dan juga jumlah integernya. Dan prosedur yang kedua itu adalah untuk memperbarui status pesanan. Dan di sini saya create prosedur update status pesanan dengan ID char 5 dan statusnya adalah Boolean. Di sini saya akan menggunakan update, set, dan juga where untuk melakukan update status pesanan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.